Sukses meniti karir sebagai penyanyi dangdut, Via Valen yang populer di panggung sosial media itu kini layak disejajarkan dengan para pedangdut papan atas tanah air. Meski kini begitu populer, siapa sangka Via Valen harus menapaki jalan panjang dan berliku, mulai dari menjadi penyanyi gerobak keliling hingga dari satu panggung ke panggung lain di kampung halamannya Surabaya, Jawa Timur. Dalam perjuangan panjang ini pula, darah cantik bernama asli Maulida Octavia ini mencoba peruntungan di panggung dangdut dengan nama Via Amanda yang kemudian diganti menjadi Via Valen. Lantas seperti apa kisah di balik nama Via Valen yang kini begitu populer? Benarkah nama Via Valen membawa keberuntungan bagi putri sulung yang kini menjadi tulang punggung keluarga itu? Nama asli saya adalah Maulida Octavia Valentino Rossi. Enggak ya. Jadi nama saya itu, kenapa ada Valennya? Valen itu karena ada sejarahnya. Jadi Via tuh dulu tuh ngefans sama Evanescence gitu. Terus album Evanescence yang pertama itu titlenya tuh Fallen, bukan Valen, Fallen. Tapi karena Via suka banget sama band itu, akhirnya Fallen itu Via jadiin buat nama belakang Via. Tapi Via nggak pakai huruf F karena Fallen itu artinya kan nggak bagus gitu kan. Jadi Via plesetin, jadi depannya pakai V. Dari SMP, jadi pas Via ngefans sama Evanescence, Via nyari referensi nama yang enak banget buat di kuping gitu. Ya itu mulai SMP dan mulai pas manggung profesional sih. Awal-awalnya Via nggak pakai nama Via Valen gitu, malahan pakai nama siapa ya dulu ya? Via Amanda kalau nggak salah. Itu dari mama. Kesimpulannya adalah berarti Via Valen itu namanya membawa hoki berarti kan. Jadi ya alhamdulillah. Kalau pas waktu dulu sih ngerasanya nggak ada susah-susahnya, jadi ngerasanya happy aja gitu. Karena memang menikmati gitu. Jadi ngerasa seneng aja, happy, cuman agak-agak malu gitu. Malunya bukan karena aku malu jadi penyanyi pakai pickup gitu, bukan di situnya, tapi memang karena Via itu malu untuk tampil di muka umum. Ada kebanggaan tersendiri ya. Maksudnya nginget-nginget yang dulu, ya Allah dulu itu tren naik angkot terus sekarang kayak gini gitu. Nggak nyangka gitu, orang tua aku juga nggak nyangka. Jadi Via itu anak pertama, adik-adiknya masih pada sekolah semua. Jadi Via yang handle semuanya. Ya seneng ya, alhamdulillah. Maksudnya kalau Via bukan tulang punggung keluarga, mungkin rezeki Via nggak akan seperti ini gitu kan. Semua kan pasti udah ada jalannya masing-masing kan. Bersama popularitas yang makin mentereng, satu persatu pintu kesuksesan terbuka. Selain mulai tampil di layar kaca serta dipadati jadwal panggung yang sudah penuh hingga tahun depan, Via Valen memang kerap menyanyikan lagu-lagu yang tengah hits seperti Despacito mendapat sambutan luar biasa dari penonton di dunia maya. Mengejutkan lagi kemerduan suara Via saat menyanyikan lagu Despacito sampai mendapat respon luar biasa dari Carlos Perez, sutradara video klip Despacito. Lantas benarkah Carlos Perez berniat menjalin kerjasama dengan pedangdut yang tenar dengan lagu-lagu dangdut koplo Jawa itu? Lalu apa kata Via Valen menanggapi respon positif dari Carlos Perez? Pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, pecuaria malicia con delicadeza. Diajakin kerjasama sama Pak Carlos, sutradara dari Despacito. Mau banget, tuh nggak bakal nolak karena beliau itu adalah sosok di balik layar yang membuat sukses di Despacito. Despacito jadi mendunia, salah satunya karena kerja keras beliau. Jadi kalau misalnya Via diajakin kerjasama ya nggak bakalan nolak, mudah-mudahan bener ya gitu. Jadi saya tunggu nih kabarnya lagi. Nggak nyangka banget seorang sutradara Despacito yang lagunya bener-bener mendunia banget, terus penasaran sama Via Valen gitu. Kalau menurut gue mah Via Valen tuh keren banget. Berarti salah satu artis kita masuk lagi ke go internasional. Ya kalau misalnya Via Valen pada akhirnya dia mau direkrut sama manajemen Despacito itu ya itu mungkin prestasi karena Despacito sendiri kan internasional gitu loh. Ya yang pasti saya bangga lah ya. Mudah-mudahan dia bisa bekerja sama dengan sutradara Carlos Perez kalau nggak salah namanya itu. Mudah-mudahan dia bisa menarik Via Valen yang bisa membuat penyanyi Indonesia Warrior Indonesia Season 2
Terus memacu adrenalin dalam melewati setiap obstacle menuju puncak Mediorama, para ninja terus bersaing untuk menjadi yang terbaik. Lantas di balik pertaruhan untuk dinobatkan sebagai ninja tahun ini, terselip kisah romantis dari Kurnianto Mulyadi yang dengan penuh percaya diri melamar kekasihnya usai menaklukkan setiap obstacle di sesi challenge stage. Tak hanya bersiap melangkah ke pelaminan bersama kekasih, Kurnianto pun terus mempersiapkan diri menuju babak semifinal Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Meli, saya secara ofisial ingin melamar kamu. Do you marry me? Pemirsa Inten, saya sedang video call dengan calon istri saya. Hai, aku lagi kedatangan tim Intens nih. Gimana perasaan kamu pada saat aku melamar kamu di Sasuke Ninja Warrior Indonesia? Pertama aku ngerasa itu benar-benar sesuatu banget. Aku nggak nyangka, yang pastinya aku terharunya senang, terkejut, sama ya anggapannya bangga banget lah punya kamu gitu dalam hidup aku. Ingin menjadi terbaik serta membanggakan sang calon istri, lihatlah perjuangan Kurnianto yang terus berlatih dan menempa kemampuan demi menaklukkan setiap tantangan menuju puncak Mediorama tahun ini. Lantas, akankah Kurnianto berhasil? Jangan lupa untuk saksikan semifinal Ninja Sasuke setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Ini adalah obstacle yang saya bangun sendiri untuk persiapan cliffhanger di Sasuke Ninja Warrior Indonesia tersebut setiap hari dan setiap pulang kantor. Saya sangat berharap untuk sampai ke Midoriyama karena di situ adalah puncak yang sangat dinanti-nantikan oleh semua peserta di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Jangan lupa ya untuk nonton Sasuke Ninja Warrior Indonesia Sabtu dan Minggu jam 16.30. Hanya di RCTI, pastinya seru dan menantang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Ada Surabaya, Indonesian Idol akan datang. Walaupun bumi dan langit gak bisa nyatu, tapi keduanya bisa saling melengkapi kan.